Malam itu, aku sudah terlelap dalam tidur yang nyenyak ketika tiba-tiba suara aneh dari samping membuyarkan lamunanku. Kamar yang sunyi itu tiba-tiba terasa penuh bayangan samar yang merayap lewat celah pintu. Aku terkejut, langsung duduk tegak sambil suaraku bergetar. "Kamu masuk kapan? Ini kenapa?" Bayangan itu ternyata adalah anakku, Dwi Cahaya. Dwi tersenyum canggung. Maaf. Aku cuma penasaran dan pengen coba aja." Aku terdiam, bingung. "Coba apa maksudnya? Apa sih yang kamu coba?" Dia menundukkan kepala. "Jujur, setiap malam aku suka dengar suara Ma dan Pak dari kamar. Suatu hari aku nemu lubang kunci pintu dan ngintip. Dari situ aku kepo terus, pengen tahu rasanya gimana." Aku melebarkan mata, tak percaya. "Kenapa harus sama aku? Dan aku yang lihat itu?" Dwi mengangkat bahu. "Jujur, aku rasa aku bisa lebih baik dari ayah. Rasanya beda kalau aku yang ngalamin." Aku merinding mendengarnya. "Asal percaya diri dari mana kamu dapat? Sekarang langsung ke kamar kamu." Dwi seperti sedang bermimpi, kembali ke kamarnya, sementara aku termenung memikirkan kejadian aneh itu. Sepanjang malam, aku tak bisa tidur. Angin laut di kota Malang berhembus dingin menembus jendela rumah tua kami yang berdebu. Pagi menyelinap lewat jendela kamar, tapi hatiku tetap berat. Suamiku, Joko, bersiap berangkat kerja, melewati ruang tamu tempat aku duduk terpaku. Dwi diam di sofa, matanya terpaku pada layar ponsel. Saat Joko masuk kamar, Dwi buru-buru ke kamarnya, dan suasana rumah jadi tegang tak biasa. Saat aku mau ke kamar mandi, kulihat Dwi mencoba menyelinap masuk kamar lain lagi. "Dwi, ada apa? Kenapa begini?" tanyaku, tapi dia cuma diam, menunduk. "Nggak ada apa-apa, Ma." Matanya menyiratkan rahasia yang disembunyikan. Hatiku memutuskan, ini sudah tak bisa dibiarkan. Aku mulai mengawasi Dwi, dan akhirnya tahu kalau setiap malam dia menyelinap di antara kamar kami, mendengarkan pembicaraan kami diam-diam. Rasa ingin tahunya sudah melewati batas, menembus privasi keluarga. Malam itu, aku memakai sweater rajut beige lembut dan celana jeans favorit, dengan sepatu loafer coklat bertumit rendah yang nyaman dan gelang perak sederhana melingkar di pergelangan tangan. Di dapur, aku sibuk menyiapkan makan malam, mataku terus mencuri pandang ke arah Dwi yang masih duduk di sofa. Aku menghela napas panjang. "Dwi, ini harus berhenti. Kamu nggak bisa terus hidup dalam dunia sendiri." Dia hanya menunduk, suara lirih. "Ma, aku cuma mencari sesuatu. Cerita tentang keluarga kita yang ayah pun nggak tahu." Hatiku sesak, tapi aku mencoba mengerti. Ketika Joko pulang malam itu, wajahnya lelah, dia mengusulkan agar aku memeriksakan diri ke dokter. Aku mengangguk pelan, merasakan beban yang makin berat. Malam itu, saat aku duduk di sofa, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal muncul di layar. Pesan itu singkat. "Ini baru permulaan. Jika ingin tahu kebenaran, bersiaplah." Jantungku berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa semua ini akan berakhir? Angin malang berhembus lagi, dingin dan menusuk. Aku duduk di ruang tamu, mengenakan dress rajut tebal berwarna krem yang pas di tubuh, memperlihatkan lekuk halus dan membiarkan sedikit paha tersibak. Sepatu hak hitam yang kupakai terasa agak tinggi, tapi aku merasa ini akan memberiku kekuatan malam ini. Gelang mutiara berkilauan di pergelangan, kalung rantai tipis melingkar di leher. Lampu kota Malang berkelap-kelip di kejauhan, tapi hatiku gelap tanpa cahaya.
Pesan misterius itu terus menghantuiku. Apakah ini ada hubungannya dengan Dwi? Atau seseorang yang mengawasi kami? Aku menarik lututku ke dada, berbisik, Dwi, MA cuma berharap kamu selamat. Tapi kata-kata itu tak mengusir kecemasan. Wajah Dwi malam itu terbayang jelas, jaket hoodie hitam, jeans lusuh, sepatu olahraga putih yang terikat sembarangan. Matanya berbeda, dingin dan jauh, menusuk hati. Aku menghela napas berat, menggenggam ponsel erat-erat. Suaranya di telingaku. MA, aku cuma bingung. Tapi aku tahu, ada sesuatu lebih dalam yang dia sembunyikan. Keesokan harinya, aku memilih pergi ke pusat konseling psikologi di Kota Batu, jauh dari rumah kami di Malang. Mengenakan blus navy dan celana hitam ramping, sepatu hak rendah yang praktis, rambutku terurai rapi dengan riasan minimalis. Di sana aku bertemu Bulina, konselor muda dengan rambut rapi digulung dan busana beige yang elegan. Ia menyambutku dengan senyum menenangkan. Bu Sari, apa yang membuat ibu datang hari ini? Aku bercerita tentang Dwi yang suka menghilang dan perubahan anehnya. Tentang rasa cemas yang tak kunjung hilang. Lina mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata. Rahasia dan kecemasan bisa melelahkan siapa saja. Ibu perlu istirahat. Aku mengangguk. Tidurku terganggu. Pesan itu juga terus menghantui. Lina terkejut saat ku perlihatkan pesan misterius di ponselku. Ada yang sengaja membuat ibu merasa takut. Ini bukan kebetulan. Aku bertanya-tanya siapa yang ingin merusak keluarga kami, dan apakah Dwi terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Setelah sesi itu, aku berjalan di tepi pantai Malang yang sepi, mengenang masa kecil Dwi saat kami membangun istana pasir bersama. Tiba-tiba ponselku bergetar lagi, nomor tak dikenal. Suara gemetar di telepon mengatakan, Bu Sari, kebenaran yang harus ibu ketahui jauh lebih dalam. Dwi sudah terjerumus dalam kegelapan. Bersiaplah. Telepon terputus, dan aku menatap jejak kaki di pasir, satu besar dan satu kecil samar. Aku tersenyum getir, seperti main petak umpet sama Dwi. Namun, tawa itu diselimuti ketakutan. Lampu rumah berkedip-kedip, dan suara berbisik, "Sudah siap, Bu Sari?" Kisah sebenarnya baru dimulai. Aku berdiri, mengenakan blus sutra krem yang lembut dipadu celana hitam ramping, sepatu loafer beige yang berkilau halus, kalung emas sederhana, serta jam tangan berlian kecil. Wajahku tenang, tapi hatiku bergelora. Terdengar suara di pintu. Aku bertanya dengan gemetar, "Siapa itu?" Sebuah tangan muncul, perlahan membuka pintu. Dwi berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya tertutup bayang-bayang gelap. Jaket hoodie hitamnya menutupi separuh wajahnya, tapi aku tahu itu dia. "Masuklah," kataku lirih. Dia masuk tanpa bicara, membawa tas lusuh. Aku bertanya, "Itu apa? Kemana saja kamu pergi?" Dwi terdiam sesaat, lalu berkata berat, "MA, aku terjebak dalam masalah besar. Ada dunia yang aku nggak tahu, dan aku tenggelam di dalamnya." Aku memandangnya dengan campuran takut dan penasaran. Dia menyerahkan kotak hitam dengan ukiran perak rumit. "Ini yang aku dapat. Kalau ini ada di tangan kita, keluarga kita akan dalam bahaya." Aku menyentuh kotak itu, merasakan hawa dingin membungkus tubuhku. "Kenapa kamu dapat ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Dwi memejamkan mata. Apa yang kulihat dan rasakan bukan sekadar rasa ingin tahu. Ini baru permulaan. Kita harus lari dari ini. Kepalaku berputar, tiba-tiba lampu padam total.
Dalam gelap, Dwi menyalakan senter. Ini pintu menuju kebenaran. Kalau kita buka, dunia yang belum kita tahu akan terbuka. Dari luar terdengar langkah berat, seseorang mengendap-endap di sekitar rumah. Ada orang, bisik Dwi. Aku mendekati jendela, melihat sosok samar bergerak dalam gelap. Musuh kita lebih berbahaya dari yang kita kira, M.A. Ini bukan sekadar masalah keluarga. Ada gambar yang lebih besar, kata Dwi tegas. Hatiku penuh campur aduk, takut, sedih, tapi juga harapan. Aku memeluknya, berjanji dalam hati, selama kita bersama, kita bisa melewati apapun. Tapi suara samar di luar rumah berkata, ini baru permulaan. Nasib keluarga Sari ada di tanganmu. Angin malam berhembus kencang, menutup pintu perlahan. Aku menatap kotak itu lagi, ukiran peraknya berkilau samar, memancarkan energi misterius. Ini bukan sekadar masalah keluarga biasa, tapi awal sebuah misteri besar. Jantungku berdegup kencang, pikiran kacau. Dwi, mulai sekarang jangan sembunyikan apapun lagi. Kita harus cari kebenaran bersama. Dia mengangguk. M.A., aku setuju. Tapi jalan ini nggak mudah. Rahasia dalam kotak ini bukan hal biasa. Aku menarik napas dalam. Kalau begitu kita mulai dari mana? Dwi terdiam, lalu berkata pelan, ada kafe kecil di Malang yang jadi awal semuanya. Di sana, seseorang memberiku kotak ini. Kita harus cari dia. Aku mengangguk, Malang dekat kok, kita berangkat pagi besok. Malam itu aku mencoba tidur, tapi pikiran kacau. Dwi duduk di sofa, memegang kotak itu erat, tampak lebih dewasa dari biasanya. Hatiku sesak melihatnya. Esok pagi, kami berdiri di depan kafe Bulan Malam, sebuah tempat kecil di sudut gang sempit Malang. Aku memakai blus lavender lembut dan rok putih, sepatu flat beige nyaman. Rambutku bergelombang alami, gelang perak berkilau di pergelangan tangan. Aroma laut dan angin pagi mengibaskan kainku perlahan. Saat membuka pintu, aroma kopi dan cahaya remang menyambut. Foto-foto hitam putih Malang lama menghiasi dinding, pot kecil berjajar di jendela. Suara lembut menyapaku, selamat datang, Bu Sari. Dan kamu pasti Dwi, ya? Aku terkejut, menoleh. Pria paruh baya bernama Pak Budi berdiri di sana, rambut coklatnya disisir rapi ke belakang, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jeans, penampilannya stylish namun serius. Aku sudah menunggu kalian, katanya sambil tersenyum tipis. Aku bertanya hati-hati, Anda kenal kami? Pak Budi mengangguk, semua berhubungan. Cerita kalian sudah lama dimulai. Dwi bertanya pelan, Anda tahu tentang kotak ini? Pak Budi menatap kotak itu, ya. Di dalamnya ada rahasia keluarga yang belum kalian tahu. Tapi saat rahasia itu terungkap, dunia kalian akan berubah total. Aku menahan napas, kami harus tahu kebenarannya. Dwi dalam bahaya. Pak Budi menghela napas berat, tapi hati-hati. Ini bukan sekadar rasa ingin tahu. Kalian akan menghadapi kegelapan yang bahkan tak terbayangkan. Dwi membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada gulungan kertas tua dan kunci logam kecil. Gulungan itu penuh dengan tulisan aksara kuno yang rumit. Aku cukup familiar dengan aksara tua, tapi ini terlalu sulit. Pak Budi menjelaskan, ini mantra dan kode rahasia. Kalian harus memecahkannya untuk membuka pintu tersembunyi. Aku bertekad dalam hati, ini adalah pertempuran hidup keluarga kami. Tiba-tiba pintu kafe terbuka berat, seorang wanita masuk.
Rambut hitam panjangnya berkibar, mengenakan gaun merah dengan kalung perak yang memantulkan cahaya. Langkahnya mantap, matanya dingin seperti es. Aku merasakan tubuhku menegang. Dia tersenyum, akhirnya bertemu juga, Busari dan Dwi. Jika kalian ingin tahu kebenaran, ikut aku. Tapi aku beri peringatan, jalan ini berbahaya, antara hidup dan mati. Dwi menatapku, "Ma, ini baru permulaan, ya?" Aku berdiri, siap mengikuti wanita itu. Jantungku berdetak kencang, tapi demi keluarga, aku siap menghadapi apapun. Dari balik gelap kafe, terdengar tawa pelan yang misterius, seperti rahasia lama terbuka. Semua baru saja dimulai. Pintu kafe tertutup pelan di belakang kami saat aku mengikuti wanita itu keluar ke gang sempit yang basah oleh embun pagi. Angin malam membelai rambutku yang tergerai bebas, gaun merah wanita itu berkilau di bawah sinar rembulan yang mulai redup. Aku mengenakan blus krem lembut dengan celana hitam ramping yang menonjolkan lekuk pinggangku, sepatu loafer hitam berkilau menginjak trotoar yang dingin. Gelang emas tipis menghiasi pergelangan tangan, kalung mutiara kecil menambah kesan anggun tapi kuat. Di sisiku, Dwi berjalan tegap memakai jaket hitam dan celana jeans sobek, matanya menyala penuh tekad tapi juga menyimpan bayang-bayang gelap. Wanita itu berhenti di depan sebuah rumah joglo tua yang tersembunyi di balik pagar kayu usang. "Ini tempatnya," ucapnya dengan suara dingin tapi penuh wibawa. "Di sini, kalian akan tahu apa yang sebenarnya kalian hadapi." Aku menatap rumah itu, suasananya membuat bulu kuduku meremang. Lampu temaram memancarkan cahaya tembaga, bayangan pepohonan menari di dinding kayu. Kenapa kami harus terlibat dalam semua ini? Aku hanya ibu biasa yang ingin hidup tenang, suaraku bergetar, tapi wanita itu tak bergeming. Ketenangan sudah lama hilang dari keluarga kalian. Ayah Dwi pernah terlibat dalam urusan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Dan sekarang, waktunya Dwi melanjutkan. Ia membuka pintu dan kami masuk ke dalam. Ruangan itu dingin dan penuh dengan aroma kemenyan yang samar. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar penuh dengan buku-buku tua, gulungan kertas, dan benda-benda aneh yang tidak aku mengerti. Di sudut, seorang pria paruh baya dengan jubah hitam duduk dengan tenang. Wajahnya keras tapi matanya menyimpan kehangatan tersembunyi. "Pak Gunawan," wanita itu memperkenalkan. Salah satu penjaga rahasia lama. Pria itu mengangguk pelan, "Selamat datang, Busari, Dwi. Kalian telah melewati batas yang tak bisa kembali." Aku merasa seperti masuk ke dalam dunia lain, penuh dengan misteri dan bahaya yang mengintai. Dwi maju ke depan, tangannya masih menggenggam kotak hitam yang kami bawa dari kafe. "Saya siap menghadapi apapun, Pak. Tapi saya butuh bantuan." Pak Gunawan tersenyum tipis, "Semua bantuan yang kalian butuhkan akan kuberikan. Tapi ingat, jalan ini berbahaya. Ada kekuatan gelap yang ingin menghancurkan kalian." Aku menatap Dwi, hatiku penuh campur aduk. "Kamu yakin mau teruskan ini, Nak? Ini bukan main-main." Dia menatapku dengan mata yang dalam, "Ma, aku harus. Kalau tidak, keluarga kita akan hilang." Pak Gunawan mengeluarkan gulungan kertas tua dari meja, membentangkannya di depan kami. Tulisan aksara kuno berliku-liku memenuhi permukaan kertas itu. Ini adalah peta menuju sumber kekuatan yang tersembunyi. Kalian harus memecahkan kode ini dan menemukan kunci yang akan membuka jalan. Aku meraih gulungan itu, merasakan tekstur kertas yang rapuh di jari. Dwi membungkuk, mulai membaca dengan seksama. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Wanita berbaju merah itu menoleh, matanya menyipit. Sudah waktunya. Aku menoleh ke Dwi, melihat ketegangan di wajahnya.
Apa itu tanda bahaya? Tanyaku. Pak Gunawan berdiri, kita harus bergerak sekarang. Setiap detik sangat berharga. Kami keluar dari rumah joglo, malam-malam semakin dalam dan dingin. Aku merapatkan jaket kremku, langkahku bergema di jalanan sepi. Di tangan, kotak hitam bergetar halus seperti merasakan ketegangan yang menyelimuti kami. Dwi menggenggam tanganku erat, kita harus tetap bersama, Ma. Saat kami berjalan menyusuri jalan kecil berliku, aku melihat bayangan samar mengikuti dari kejauhan. Aku menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Sepertinya kita tidak sendirian, bisikku. Dwi mengangguk, ini baru permulaan, Ma. Kita harus siap menghadapi apapun. Tiba-tiba suara tawa kecil terdengar di balik pepohonan. Aku menoleh cepat, tapi hanya gelap yang menyambut. Serem juga ya, malam begini. Kayak film horor lokal, aku mencoba menyelipkan canda untuk mencairkan suasana, tapi Dwi cuma tersenyum tipis. Kami melanjutkan langkah menuju sebuah mobil tua berwarna hitam yang terparkir rapi di ujung gang. Pak Gunawan membuka pintu, ini kendaraan yang akan membawa kalian ke tempat berikutnya. Aku masuk ke dalam, duduk di samping Dwi yang tetap waspada. Mesin menyala, dan mobil perlahan melaju meninggalkan gang sepi. Dalam perjalanan, aku menatap Dwi yang sibuk menatap gulungan kertas. Aku bertanya, apa kamu ngerti maksud tulisan-tulisan itu? Dia menggeleng, belum. Tapi aku yakin di sana nanti kita akan menemukan petunjuk. Aku mengangguk, kalau begitu, ayo kita hadapi bersama. Mobil itu membawa kami keluar dari kota Malang, menuju area pegunungan yang remang dan penuh kabut. Lampu mobil menembus kabut tipis, membentuk bayangan-bayangan aneh di tepi jalan. Rasa dingin merayap ke tulang, tapi aku berusaha tetap tenang. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok hitam yang berdiri di tengah jalan. Aku membeku sejenak, tapi Dwi segera menginjak rem. Mobil berhenti tepat di depan sosok itu. Siapa kamu? Tanya Dwi dengan suara tegas. Sosok itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan dan menghilang dalam kabut. Ini bukan pertanda baik, Ma, kata Dwi tegang. Aku menggenggam tangannya, kita harus waspada. Tapi ingat, kita tidak sendiri. Di balik kelam malam, aku merasakan sesuatu yang lebih besar dari kami sedang mengawasi. Saat mobil melaju lagi, aku memandang keluar jendela, melihat cahaya bulan yang redup membentuk bayangan misterius di antara pepohonan. Satu hal yang pasti, petualangan ini bakal panjang dan penuh kejutan, gumamku pada diri sendiri. Dan di balik semua itu, sesuatu berbisik di kegelapan, mereka telah memulai perjalanan yang tak bisa dihentikan. Kabut pagi di kaki Gunung Bromo menyelimuti kami saat mobil tua itu melaju pelan menyusuri jalan berkelok. Aku mengenakan jaket tipis berwarna abu-abu muda yang pas di badan, celana panjang hitam, dan sepatu boots coklat yang sudah agak usang. Gelang perak di pergelangan tangan berkilauan samar saat ku pegang erat. Rambutku yang tergerai panjang sedikit berkibar tertiup angin dingin pegunungan. Dwi duduk di sebelahku, jaket hitamnya kontras dengan langit abu-abu. Matanya fokus pada gulungan kertas kuno yang terbuka di pangkuannya, bibirnya bergerak pelan seolah mengucapkan mantra. Pak Gunawan, yang duduk di depan, sesekali menatap ke cermin spion, waspada. Kita semakin dekat ke tempat yang disebut gerbang bayangan, katanya dengan suara berat. Aku menelan ludah, gerbang bayangan? Kok namanya serem banget, ya? Kayak judul sinetron yang sering diputer-puter di TV, ujarku sambil mencoba menyuntikkan sedikit humor, tapi suasana tetap tegang. Dwi tersenyum tipis, Ma, jangan kayak ibu-ibu di pasar aja, ya. Ini serius. Aku tertawa kecil, ya iyalah, aku cuma mau kita nggak terlalu tegang.
Saat kami tiba di sebuah lapangan luas yang dikelilingi pepohonan pinus tinggi, kabut mulai menipis dan sinar matahari menyelinap lewat celah dedaunan. Di tengah lapangan itu berdiri sebuah batu besar berukir simbol-simbol aneh yang membuat bulu kuduku berdiri. Batu itu tampak seperti gerbang purba yang terlupa oleh waktu. Dwi turun dari mobil dengan langkah mantap, membawa gulungan kertas dan kotak hitam itu. Aku mengikuti dengan hati-hati, sepatu bootsku menginjak dedaunan kering dan ranting. Aku merasa ini bukan sembarang batu, bisikku pelan. Dwi mengangguk, ini, gerbang bayangan, pintu ke dunia yang selama ini tersembunyi. Aku menatap ukiran di batu, mencoba menebak arti simbol-simbol itu, tapi semuanya asing bagiku. Kalau aku lihat, ini kayak kode rahasia yang butuh password super rumit. Aku sih nggak yakin bisa, kecuali aku jadi hacker, candaku. Tapi Dwi cuma tersenyum misterius. Pak Gunawan mengambil gulungan kertas dan mulai membacanya dengan suara lantang. Bahasa kuno itu bergema di udara pagi yang dingin. Sesaat kemudian, simbol di batu besar itu mulai berpendar lembut, cahaya biru muda menyebar ke sekeliling. Aku merasakan getaran halus di udara dan udara terasa lebih berat seperti ada sesuatu yang bangun dari tidurnya. Ini pertanda baik, kata Pak Gunawan. Gerbang mulai terbuka, tapi kalian harus siap menghadapi apa yang ada di baliknya. Aku menggenggam tangan Dwi erat. Siap, Nak. Kita hadapi ini bersama. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, sosok perempuan berambut panjang hitam berkilau muncul. Dia mengenakan kebaya merah dengan motif batik khas Jawa Timur, dan kalung perak besar yang berkilauan. Tatapannya dingin dan penuh teka-teki. Aku merasa seperti ada magnet yang menarik pandanganku padanya. Selamat datang di gerbang bayangan, suaranya lembut tapi menggema. Aku Sari, penjaga gerbang ini. Kalian yang mencari kebenaran harus melewati ujian pertamaku. Aku menyeringai, ujian? Apa ini kayak tes CPNS? Aku udah nggak kuat kalau harus tes lagi. Sari menatapku dingin, ini bukan tes biasa, Bu Sari. Dwi melangkah maju, apa yang harus kami lakukan? Sari tersenyum tipis, kalian harus menemukan kunci tersembunyi di sini, tapi hati-hati, jebakan dan rahasia menunggu. Aku menatap sekeliling, melihat bayangan yang bergerak di antara pepohonan, seperti mata-mata yang mengawasi. Kami pun mulai mencari di sekitar batu besar itu. Angin membawa aroma pinus dan tanah basah, dedaunan bergesekan di bawah kaki kami. Aku mengenakan kalung perak yang kupakai sejak lama dan merasa seperti mendapatkan kekuatan kecil dari benda itu. Dwi sibuk membaca kode di gulungan kertas, sementara aku mencoba menebak posisi kunci yang tersembunyi. Tebakanku, kunci itu bukan benda biasa, kataku. Mungkin sebuah simbol, atau sesuatu yang harus kita aktifkan. Dwi mengangguk, aku setuju. Ini taktik lama, membuat orang mencari sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Aku dan Dwi langsung berjaga-jaga. Dari balik semak, seekor kucing hitam melompat dan berlari menjauh. Aku tertawa lega, wah, hampir saja aku kirain hantu. Ternyata cuma kucing lari dari aku. Dwi tersenyum, kalau begitu, berarti kita harus lebih waspada. Setelah beberapa menit mencari, aku meraba sesuatu yang dingin di bawah batu besar. Kubuka dengan hati-hati, dan di dalamnya ada sebuah kotak kecil berukir motif batik khas Madura. Aku membukanya dan menemukan sebuah kunci logam berwarna perunggu dengan ukiran rumit. Dwi memandanginya dengan serius, ini kunci menuju tahap berikutnya. Sari muncul di belakang kami, bagus. Kalian berhasil melewati ujian pertama. Tapi ingat, semakin dalam kalian masuk, semakin banyak rahasia yang akan terungkap. Dan tidak semua rahasia itu menyenangkan. Aku menarik napas dalam dan menatap Dwi. Nak,
siapkah kamu menghadapi apapun yang akan datang? Dia mengangguk mantap. Siap, MA. Kita jalani ini bersama. Tiba-tiba, suara tawa dingin terdengar dari kejauhan, membuat bulu kuduku berdiri. Sepertinya ada yang mengawasi kita, bisikku. Dwi menoleh ke arah suara, matanya menyala waspada. Ini baru permulaan, katanya pelan namun penuh tekad. Kabut kembali turun, menelan bayangan kami dan batu besar itu. Aku merasakan getaran aneh di pergelangan tangan, gelang perak itu berkilauan seolah memberi peringatan. Di balik kabut, suara misterius berbisik, gerbang telah terbuka, tapi apakah kalian siap menghadapi kegelapan yang sesungguhnya? Aku menggenggam tangan Dwi lebih erat, apapun yang terjadi, kita akan melawan bersama. Karena keluarga adalah kekuatan kita. Malam pegunungan itu menjadi saksi awal perjalanan kami yang penuh misteri dan bahaya, di mana setiap langkah membawa kami lebih dekat pada kebenaran yang tersembunyi di balik bayangan. Kabut tebal masih menyelimuti lereng Gunung Bromo saat kami melangkah meninggalkan gerbang bayangan. Aku mengenakan mantel wol berwarna coklat muda yang membungkus tubuhku hangat, dengan syal rajut berwarna krem melingkar leher, dan sepatu boots kulit hitam yang kokoh. Rambutku yang panjang dikepang rapi agar tidak berantakan diterpa angin dingin. Di tangan, aku menggenggam kotak kecil berisi kunci perunggu yang baru saja kami temukan. Dwi berjalan di sampingku, jaket hitamnya menutupi tubuh rampingnya, matanya tetap waspada mengikuti setiap gerak di sekitar kami. Pak Gunawan berjalan di depan, sesekali menengok dan memberi aba-aba dengan suara rendah. Kita harus cepat sampai ke desa Ngadas sebelum malam tiba. Di sana, kalian akan bertemu dengan seseorang yang bisa membantu membuka rahasia kunci ini. Suaranya penuh kewaspadaan seperti seorang prajurit yang sudah berpengalaman melewati medan berbahaya. Aku menghela napas panjang. Desa Ngadas? Itu di kaki gunung juga, ya? Semoga jalannya nggak sekasar hati mantan aku dulu. Dwi tertawa kecil. Kalau itu sih, MA, kita bisa lebih kuat dari rintangan itu. Aku membalas senyum kecil, mencoba mengusir ketegangan yang masih menggantung. Kami berjalan menyusuri jalan setapak berbatu, dikelilingi hutan cemara yang menjulang tinggi. Bau tanah basah dan aroma pinus memenuhi udara dingin pagi itu. Suara dedaunan yang bergesekan dan ranting patah menambah kesan misterius. Aku merasakan setiap langkah membawa kami semakin jauh dari dunia biasa dan semakin dekat ke dunia rahasia yang penuh bahaya. Saat kami tiba di desa Ngadas, suasananya berbeda. Rumah-rumah kayu tua dengan atap rumbia berjajar rapi di sepanjang jalan sempit. Penduduk desa tampak sibuk dengan aktivitas pagi, namun mata mereka menerawang seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Aku mengenakan blus putih sederhana dengan rok panjang batik warna coklat, sepatu flat kulit yang nyaman. Gelang perak di pergelangan tangan berkilauan lembut saat tangan itu kugenggam erat kotak perunggu. Kami menuju sebuah rumah besar di ujung desa, berhalaman luas dengan ukiran kayu halus di pintu dan jendela. Seorang pria tua bernama Pak Surya menyambut kami dengan senyum ramah tapi mata tajam penuh waspada. Pak Gunawan memperkenalkan kami. Ini Bu Sari dan putranya, Dwi. Mereka membawa kunci yang harus kamu bantu buka. Pak Surya mengangguk pelan. Aku sudah menunggu kedatangan kalian. Kunci itu bukan sembarang kunci, tapi bagian dari warisan lama yang harus dijaga. Aku merasa seperti masuk ke dalam cerita legenda yang hidup, penuh misteri dan keajaiban. Di dalam rumah, kami duduk mengelilingi meja kayu besar yang dipenuhi buku-buku dan gulungan kertas tua. Pak Surya mengambil gulungan kertas dan mulai menjelaskan, kunci ini akan membuka jalan ke sebuah tempat tersembunyi, ruang bayangan. Di sana, rahasia keluarga kalian akan terungkap. Aku menatap Dwi, kamu siap menghadapi apa yang akan kita temui di sana?
Dia mengangguk mantap. Aku harus siap, Ma. Ini tentang keluarga kita. Tiba-tiba, suara ketukan lembut di pintu membuat kami terhenyak. Seorang wanita muda masuk dengan pakaian tradisional Jawa Timur berwarna merah marun, rambutnya panjang dan hitam berkilau. Matanya tajam dan penuh misteri. Aku Mira, katanya singkat. Aku datang untuk membantu kalian, tapi ingat, jalan ini penuh bahaya. Aku menyambutnya dengan senyum hangat. Terima kasih sudah datang, Mira. Kita butuh bantuan. Mira membuka sebuah peti kayu tua yang berisi alat-alat kuno dan peta. Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Malam ini, kita akan menuju ruang bayangan. Kalian harus tetap waspada. Aku menggenggam tangan Dwi, merasakan getaran kecil dari gelang perak yang kupakai. Kita akan hadapi bersama, Nak. Malam menjelang, kami berkumpul di halaman rumah Pak Surya. Langit gelap bertabur bintang, angin dingin bertiup lembut. Aku mengenakan jaket kulit coklat dan celana panjang hitam, sepatu boot siap melangkah. Dwi memakai jaket tebal hitam dan celana kargo, matanya bersinar penuh tekad. Mira membawa sebuah lentera antik yang memancarkan cahaya hangat. Kami mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang berliku menuju hutan lebat di luar desa. Suara serangga malam dan desir angin menyatu dalam keheningan yang mencekam. Aku merasakan detak jantungku semakin kencang, tapi aku tahu, inilah langkah awal menuju kebenaran yang kami cari. Saat kami sampai di sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak belukar, Mira berhenti dan berbisik, disinilah, ruang bayangan, berada. Kunci yang kalian bawa akan membuka pintu ini. Aku mengeluarkan kunci perunggu dari kotak dan memasukkannya ke lubang pintu gua. Dengan suara berderit, pintu gua terbuka perlahan, memperlihatkan lorong gelap yang dalam. Ini waktunya, bisikku pada Dwi. Dia mengangguk, kami melangkah masuk ke dalam kegelapan, hanya diterangi oleh lentera Mira. Suara langkah kami bergema di dinding gua, udara terasa sejuk dan penuh misteri. Tiba-tiba dari kegelapan terdengar suara berbisik, kalian sudah sampai pada titik tanpa kembali. Apakah kalian siap menghadapi apa yang tersembunyi di sini? Aku menggenggam tangan Dwi erat. Kami siap. Bersama, kami bisa melewati apapun. Dalam lorong gelap itu, bayangan-bayangan aneh menari di dinding, dan rahasia masa lalu keluarga kami mulai terbuka perlahan. Namun, di balik setiap jawaban yang kami temukan, semakin dalam misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Dan tepat saat kami melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah berat mendekat dari balik kegelapan. Sesosok bayangan muncul, matanya menyala merah dan senyum licik menghiasi wajahnya. Selamat datang, para pencari kebenaran. Permainan baru saja dimulai. Lorong gua yang kami masuki terasa semakin dingin dan sempit. Aku mengenakan blus hitam yang membalut tubuhku dengan pas, celana kulit hitam yang lentur, serta sepatu boots tinggi berwarna gelap yang membuat langkahku mantap. Gelang perak di pergelangan tangan berkilauan samar dalam cahaya lentera yang diterangi oleh Mira. Rambutku tergerai lepas, sedikit bergelombang, memberikan kesan kuat namun tetap feminin. Di sampingku, Dwi tampil dengan jaket kulit hitam yang membalut tubuhnya yang makin dewasa, celana hitam ketat, dan sepatu sneakers hitam yang sudah agak lusuh, menunjukkan bahwa dia siap untuk apapun. Bayangan merah yang muncul dari kegelapan itu melangkah maju dengan penuh percaya diri. Wajahnya tertutup sebagian oleh topeng hitam, hanya matanya yang bersinar tajam dan penuh ancaman. Aku adalah penjaga terakhir, suaranya dalam dan menggema di dinding batu. Jika kalian ingin melangkah lebih jauh, kalian harus melewati ujianku. Aku menatap Dwi, napas kami berdua sedikit memburu. Apa ujiannya? Tanyaku, berusaha terdengar tegar. Bayangan itu tersenyum sinis, ujian keberanian dan kejujuran.
Kalian harus mengungkap rahasia terdalam yang selama ini kalian sembunyikan. Dwi menghela napas, kalau begitu, aku mulai duluan. Ia melangkah maju, menatap bayangan itu dengan mata yang tidak takut. Aku dulu sering merasa kesepian, merasa tidak diterima, bahkan oleh keluargaku sendiri. Aku takut menjadi beban. Tapi aku juga penasaran dengan rahasia keluarga ini, meski itu membahayakan. Aku merasa dadaku sesak mendengar pengakuan Dwi. Aku melangkah maju, suara lembut namun tegas, aku juga punya rahasia. Aku takut kehilangan Dwi karena misteri ini. Aku takut keluargaku hancur oleh rahasia yang tak terungkap. Bayangan merah menatap kami lama, lalu mengangguk pelan. Kejujuran adalah kunci pertama. Sekarang, kalian harus melewati lorong kegelapan ini tanpa cahaya, hanya dengan mengandalkan insting dan keberanian. Aku menggenggam tangan Dwi erat, kita bisa, nak. Kami melangkah ke lorong gelap, mata menyesuaikan dengan kegelapan total. Suara langkah kami bergema, membuat jantung berdegup kencang. Aku mencoba mengingat setiap detik bersama Dwi selama ini, kekuatan yang kami miliki sebagai keluarga. Tiba-tiba, lantai di bawah kami bergetar ringan, dan suara bisikan mulai memenuhi udara. Aku merasakan bulu kuduk berdiri, tapi aku menekan ketakutan itu. Aku di sini, suara Dwi menguatkan. Kami terus melangkah, berpegangan erat, melewati lorong yang terasa tak berujung. Setelah beberapa saat, cahaya redup muncul di ujung lorong. Kami berlari menuju cahaya itu dan tiba-tiba berdiri di sebuah ruang besar yang dipenuhi lukisan dan patung-patung kuno. Di tengah ruangan, sebuah meja dengan gulungan kertas terbuka dan sebuah kotak kayu kecil. Aku mengenakan kalung emas tipis yang berkilauan di bawah cahaya temaram, seolah memberi semangat baru. Dwi mendekati meja, membaca isi gulungan kertas. Ini adalah peta menuju tempat terakhir yang harus kita datangi, katanya. Tapi ada peringatan, hanya yang berani dan tulus yang dapat membuka pintu terakhir. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari pintu masuk ruangan. Seorang pria tinggi dengan jas hitam dan mata tajam masuk, membawa aura misterius yang menekan. Kalian sudah melewati banyak hal, tapi ini belum selesai, katanya dingin. Aku adalah Arman, dan aku tahu rahasia keluargamu lebih dalam dari yang kalian bayangkan. Aku menatapnya dengan waspada, apa yang kamu inginkan? Arman tersenyum tipis, aku di sini untuk memastikan kalian siap menghadapi kebenaran terakhir. Jangan berharap jalan ini mudah. Dwi mengangkat kotak kayu kecil, kami siap, apapun yang terjadi. Arman melangkah maju, mari kita lihat apakah kalian benar-benar pantas. Ia membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah kristal berwarna merah gelap yang berdenyut seperti jantung hidup. Kristal itu memancarkan energi yang membuat udara di ruangan bergetar. Aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, tapi juga ada kekuatan yang aneh mengalir di dalam tubuhku. Kristal ini adalah kunci untuk membuka dunia yang selama ini tersembunyi dari kalian, Arman menjelaskan. Tapi juga sumber dari kutukan yang mengancam keluarga kalian. Aku menggenggam tangan Dwi erat, kita harus melindungi keluarga kita, apapun risikonya. Dwi menatap kristal itu dengan tekad membara, ini bukan hanya tentang kita, Ma. Ini tentang masa depan kita semua. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip-kedip, dan suara tawa dingin kembali terdengar, memenuhi setiap sudut. Kalian pikir ini sudah selesai? Ini baru permulaan, suara itu bergema, membuat darahku membeku. Aku dan Dwi saling bertatapan, tekad kami semakin kuat. Kita akan melawan sampai akhir, kataku pelan. Arman mengangguk, kalau begitu, bersiaplah menghadapi kegelapan yang sesungguhnya. Di balik kristal yang berdenyut, aku merasakan rahasia keluarga kami mulai terbuka, tapi juga ancaman yang mengintai semakin dekat. Langkah kami belum selesai,
dan perjalanan menuju kebenaran yang sesungguhnya baru dimulai. Kabut tipis masih menyelimuti desa Ngadas saat kami kembali ke rumah Pak Surya. Aku mengenakan gaun rajut warna marun yang membalut lekuk tubuhku dengan anggun, sepatu hak rendah berwarna coklat yang nyaman, dan kalung perak sederhana yang berkilauan lembut di bawah cahaya lampu. Rambutku tergerai rapi, sedikit bergelombang, menambah kesan anggun namun penuh ketegangan. Dwi berjalan di sampingku, mengenakan sweater hitam dan celana jeans gelap, matanya masih menyimpan bayang-bayang pertemuan kami dengan Arman dan kristal misterius itu. Pak Surya menyambut kami dengan senyum hangat, namun aku tahu dia juga merasakan ketegangan yang membayangi keluarga kami. Kalian sudah melewati ujian berat, katanya, tapi perjalanan kalian belum selesai. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Aku menatapnya serius. Apa itu, Pak Surya? Dia mengeluarkan sebuah buku tua tebal dari rak kayu, sampulnya terbuat dari kulit dengan ukiran halus. Ini adalah catatan sejarah keluarga kalian, serta rahasia yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Aku membuka halaman pertama dan melihat tulisan tangan rapi dengan aksara kuno bercampur bahasa Indonesia lama. Dwi duduk di sebelahku, matanya membelalak saat membaca kisah yang tak pernah kami dengar. Ternyata, nenek moyang kita dulu adalah penjaga sebuah pintu antara dunia nyata dan dunia lain, ujar Pak Surya. Kristal merah itu adalah kunci sekaligus pengikat kutukan yang melindungi keluarga kalian dari kegelapan. Aku menggenggam tangan Dwi, merasakan beban dan tanggung jawab yang semakin berat di pundak kami. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Seorang pria muda dengan jas hitam dan mata gelap memasuki ruangan. Aku Fajar, katanya singkat, aku datang untuk membantu kalian. Aku sudah lama mengamati keluarga ini. Aku merasa ada sesuatu yang misterius dari pria itu, tapi aku berusaha tenang dan menyambutnya. Fajar membuka tasnya dan mengeluarkan alat elektronik kecil yang berkilauan. Dengan alat ini, kita bisa mendeteksi energi dari kristal dan mencari cara untuk menghilangkan kutukannya. Aku mengangguk, terima kasih, Fajar. Kami butuh bantuan. Dwi menatap Fajar dengan penuh harap, kita harus segera bertindak. Malam itu, kami berkumpul di ruang tamu, membahas rencana untuk menghadapi kutukan yang mengancam keluarga kami. Aku mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam, sementara Dwi tampak serius dengan jaket kulitnya. Fajar menunjukkan peta digital yang menandai titik-titik energi misterius di sekitar Malang. Titik utama ada di Gunung Semeru, jelas Fajar. Di sana, kekuatan kutukan paling kuat. Jika kita bisa menghancurkan sumbernya, kutukan akan hilang. Aku menatap Dwi, kamu siap untuk perjalanan ini, Nak? Dia mengangguk mantap, aku harus siap, Ma. Ini tentang masa depan kita. Keesokan harinya, kami berangkat menuju Gunung Semeru. Aku mengenakan jaket tebal warna navy, celana hiking hitam, dan sepatu boots yang kuat. Rambutku diikat kuncir kuda agar tidak mengganggu saat pendakian. Dwi membawa ransel berisi peralatan penting dan kristal merah yang kami simpan dengan hati-hati. Perjalanan mendaki gunung penuh tantangan. Jalan terjal, kabut tebal, dan udara dingin membuat kami harus berhati-hati setiap langkah. Aku merasakan otot-ototku tegang, tapi semangat untuk menyelamatkan keluarga membuatku terus maju. Dwi berjalan di depan, sesekali menoleh memastikan aku masih mengikuti. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan sekelompok pendaki lain yang tampak ramah. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Rini, menawarkan bantuan. Kalau kalian butuh pemandu, aku bisa menemani sampai puncak, katanya. Aku tersenyum lega, terima kasih, Rini. Bantuanmu sangat berarti. Dwi mengangguk, semakin banyak yang membantu, semakin baik. Saat malam tiba, kami mendirikan tenda di lereng gunung.
Api unggun menyala hangat, menerangi wajah-wajah lelah tapi penuh tekad. Aku duduk di dekat api, mengenakan syal merah yang menghangatkan leherku, dan memandang bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit malam. Dwi duduk di sampingku, tersenyum lelah tapi puas. Tadi, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita, bisikku. Dwi mengangguk, aku juga merasakannya, Ma. Tapi kita harus terus maju. Keluarga kita bergantung pada ini. Aku meraih tangannya, kita akan melindungi keluarga kita, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Aku dan Dwi langsung waspada, tapi Rini tersenyum, tenang, itu cuma binatang liar. Namun, di balik senyum itu, aku menangkap bayangan gelap yang bergerak cepat di antara pohon-pohon. Malam itu, aku terjaga, memandangi kristal merah yang terletak di dalam tas Dwi. Cahaya kristal itu berdenyut lembut, seolah memberi energi sekaligus peringatan. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, dan kegelapan yang kami hadapi semakin mendekat. Dalam keheningan malam pegunungan, bisikan misterius kembali terdengar, kalian sudah terlalu jauh untuk mundur. Siapkah kalian menghadapi kebenaran yang tersembunyi di puncak Semeru? Aku menatap Dwi dan Rini. Kita siap. Bersama, kita akan mengalahkan kegelapan ini. Kabut pagi yang menggantung di lereng Gunung Semeru membuat suasana terasa mistis saat kami melanjutkan pendakian. Aku mengenakan jaket tebal berwarna hijau tua yang membalut tubuhku hangat, celana hiking hitam yang lentur, dan sepatu boots kuat yang sudah berdebu perjalanan. Rambutku diikat kuncir kuda rapi agar tak mengganggu, dan gelang perak di pergelangan tangan berkilauan samar. Di sampingku, Dwi tampak lebih dewasa dengan jaket kulit hitam dan celana kargo, matanya penuh tekad namun sesekali menatap ke belakang seolah waspada. Rini berjalan di depan, pemandu yang cekatan dan berpengalaman. Kita harus ekstra hati-hati di bagian ini, katanya sambil menunjuk ke jalan setapak yang licin dan curam. Aku mengangguk, iya, aku nggak mau terpeleset dan jadi berita heboh di media sosial. Aku menyelipkan candaan ringan, mencoba mencairkan ketegangan. Dwi tersenyum tipis, ibu memang selalu punya cara bikin suasana jadi santai. Saat kami melangkah lebih tinggi, udara semakin tipis dan dingin. Angin gunung berhembus kencang, membuat jaket kami berkibar. Aku menarik syal merah yang kupakai lebih rapat di leher, merasakan dingin yang menusuk tulang. Kita hampir sampai ke lokasi utama, ujar Rini sambil menunjuk ke sebuah tebing batu besar yang menjulang. Di sana, tersembunyi di balik rerimbunan pohon cemara, sebuah gua kecil dengan ukiran misterius terpampang di pintunya. Ini, pintu cahaya, tempat di mana kutukan itu bersemayam, jelas Rini. Aku merasakan jantung berdebar, kita harus masuk, tanya dengan suara hampir berbisik. Dwi mengangguk, ya, ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Kami memasuki gua dengan hati-hati. Udara di dalam terasa lembab dan dingin, bau tanah basah menyambut kami. Cahaya lentera kami menari-nari di dinding batu yang penuh dengan lukisan dan simbol kuno. Aku mengenakan kalung emas tipis yang kupakai sejak lama, seperti mendapatkan kekuatan kecil darinya. Dwi membawa kristal merah dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang rusak. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari sudut gua. Dari bayangan muncul sesosok pria tua berjubah hitam dengan mata yang berkilauan tajam. Aku adalah penjaga terakhir, suaranya dalam dan menggema, siapkah kalian menghadapi ujian terakhir? Aku menatap Dwi, napas kami berdua memburu. Kami siap, jawab kami serempak. Penjaga itu mengeluarkan sebuah gulungan kertas tua dan meletakkannya di atas batu besar. Di sini tertulis mantra yang harus kalian ucapkan bersama. Hanya dengan kesatuan hati dan keberanian, pintu akan terbuka. Aku memegang tangan Dwi erat,
kita bisa, nak. Bersama. Kami mulai membaca mantra itu, suara kami bergabung menjadi satu, bergema di dalam gua. Perlahan, dinding batu mulai bergetar dan cahaya lembut memancar dari ukiran di pintu gua. Pintu itu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong gelap yang dalam. Aku merasakan campuran takut dan semangat. Dwi menggenggam kristal erat, ini saatnya. Saat kami melangkah masuk, udara berubah menjadi hangat dan bercahaya. Di ujung lorong, sebuah ruangan besar terbuka dengan sinar emas yang menyilaukan. Di tengahnya, sebuah altar batu dengan ukiran rumit dan sebuah kotak kayu kecil. Aku mengenakan gaun hitam elegan yang membalut tubuhku dengan pas, sepatu hak tinggi hitam, dan gelang berlian kecil yang berkilauan. Rambutku tergerai rapi, wajahku tenang tapi penuh tekad. Dwi mendekati altar, membuka kotak kayu dengan perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah medali emas berukir lambang keluarga kami dan sebuah surat tua. Aku mengambil surat itu dan mulai membacanya dengan suara lirih. Kepada keturunan penjaga, kebenaran akan membebaskan, tapi juga mengikat. Gunakan medali ini untuk melindungi dan menyatukan keluarga. Tiba-tiba, suara tawa dingin memenuhi ruangan. Dari balik bayangan muncul Arman, wajahnya penuh dengan ekspresi dingin dan licik. Kalian pikir ini sudah berakhir? Kegelapan sesungguhnya baru saja dimulai, katanya sambil melangkah maju. Aku merasakan napas membeku, tapi aku berdiri tegak, kami tidak akan mundur. Keluarga kami adalah kekuatan kami. Dwi mengangkat medali emas, ini bukan hanya simbol, tapi janji kami untuk melindungi satu sama lain. Arman tersenyum sinis, kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat kalian. Dia mengangkat tangan, dan tiba-tiba ruang berubah menjadi kabut gelap yang menyelimuti kami. Suara bisikan mengelilingi, membuat kepala kami berputar. Aku menggenggam tangan Dwi erat, apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Dwi mengangguk, bersama, kita kuat. Dalam kabut itu, bayangan-bayangan gelap mulai muncul, menguji keberanian dan kesetiaan kami. Aku merasakan getaran lembut dari gelang perak di pergelangan tangan, memberiku kekuatan dan keberanian. Dan di tengah kegelapan itu, suara misterius berbisik, ini adalah ujian terakhir. Jika kalian berhasil, kebenaran dan kedamaian akan menanti. Tapi jika gagal, kegelapan akan menguasai segalanya. Aku menatap Dwi dengan mata penuh tekad, kita harus menang. Untuk keluarga, untuk masa depan. Dwi membalas tatapanku dengan senyum penuh semangat. Petualangan kami mencapai puncaknya, dan di balik kabut tebal Gunung Semeru, nasib keluarga kami tergantung pada keberanian dan cinta yang kami miliki. Kabut pekat masih menyelimuti ruangan saat bayangan-bayangan gelap melingkupi kami. Aku mengenakan blazer hitam yang pas di badan, dipadukan dengan rok pensil berwarna gelap yang memeluk pinggul, dan sepatu hak tinggi hitam yang menambah kesan tegas. Rambutku tergerai lurus, jatuh di bahu dengan kilauan halus, dan gelang berlian di pergelangan tangan berkilauan samar dalam kegelapan. Di sampingku, Dwi berdiri tegap dengan jaket kulit hitam dan celana panjang gelap, matanya penuh semangat namun waspada. Bayangan-bayangan itu mulai bergerak, menguji kami dengan bisikan-bisikan yang menggoda dan kenangan masa lalu yang menyakitkan. Aku menggenggam tangan Dwi erat, jangan dengarkan mereka. Kita punya kekuatan yang lebih besar dari semua ini. Dwi mengangguk, aku percaya pada kita, M.A. Tiba-tiba, cahaya lembut memancar dari medali emas yang kami pegang, membentuk perisai bercahaya yang mengusir bayangan-bayangan gelap menjauh. Suara bisikan berubah menjadi jeritan kesakitan yang perlahan menghilang. Aku merasa kekuatan cinta dan keberanian mengalir deras di dalam tubuhku. Di tengah cahaya itu, sosok Arman muncul lagi, wajahnya berubah menjadi marah dan putus asa. Kalian pikir ini sudah berakhir?
Aku akan menghancurkan apapun yang kalian lindungi, teriaknya. Tapi aku dan Dwi berdiri tegak, bersatu dalam kekuatan yang kami miliki. Aku melangkah maju, suara tegas, ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang keluarga, tentang cinta yang tak akan pernah padam. Dwi mengangkat medali tinggi-tinggi, kita adalah penjaga kebenaran dan kedamaian. Dengan suara serempak, kami mengucapkan mantra yang kami pelajari dari gulungan kertas tua. Cahaya medali semakin terang, memancar ke seluruh ruangan dan menembus kegelapan. Arman menjerit, tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang tersapu angin. Saat cahaya memudar, kami berdiri di ruangan yang kini terang benderang, dipenuhi lukisan dan artefak kuno yang berkilauan. Aku merasa lega dan bangga pada Dwi yang telah melewati ujian berat ini. Kita berhasil, nak, bisikku pelan. Dwi tersenyum lelah tapi bahagia. Ini baru permulaan, MA. Tapi kita sudah melewati bagian tersulit. Saat kami berjalan keluar dari gua, udara segar menyambut, dan sinar matahari pagi menembus kabut gunung. Aku mengenakan mantel krem yang hangat dan syal merah yang kupakai sejak awal perjalanan. Rambutku dikepang rapi, wajahku berseri dengan senyum kemenangan. Dwi berjalan di sampingku, matanya berbinar penuh harapan. Namun, saat kami melangkah ke jalan setapak, suara langkah berat terdengar dari belakang. Aku menoleh dan melihat sosok gelap berdiri di ujung jalan, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Kalian pikir ini selesai? Suara serak itu menggema, membuat bulu kuduku meremang. Dwi mengangkat medali, siapapun kau, kami tidak akan mundur. Aku menggenggam tangan Dwi erat, kita bersama, apapun yang terjadi. Sosok itu tertawa dingin, lalu menghilang dalam kabut. Aku tahu, meskipun kami telah mengalahkan kegelapan itu, misteri dan bahaya masih mengintai. Perjalanan kami belum berakhir. Ada rahasia yang lebih dalam, dan musuh yang lebih kuat menunggu untuk menguji kami kembali. Saat matahari terbit di balik gunung, aku menatap ke depan dengan tekad bulat. Dwi, kita harus siap. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Dwi mengangguk, aku percaya pada kita, MA. Keluarga kita tidak akan pernah runtuh. Dan di balik cahaya pagi itu, bayangan misterius mengawasi dari kejauhan, merencanakan langkah berikutnya. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai, dan takdir keluarga kami akan diuji sampai batas terakhir. Udara pagi di kota Malang terasa segar saat aku dan Dwi kembali ke rumah setelah perjalanan panjang dan penuh bahaya. Aku mengenakan blus biru muda yang lembut di kulit, dipadukan dengan celana panjang krem yang rapi dan sepatu flat berwarna coklat muda. Rambutku tergerai alami dengan sedikit ika lembut, dan gelang perak di pergelangan tangan berkilauan saat aku mengangkat tangan untuk mengusap peluh. Dwi tampak lebih dewasa dengan jaket hitam dan celana jeans gelapnya, wajahnya memancarkan kelegaan tapi juga keteguhan. Saat kami membuka pintu rumah, aroma kopi dan masakan ibu menyambut dengan hangat. Namun, suasana rumah terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Aku menaruh tas dan memandang sekeliling ruang tamu yang familiar tapi kini terasa penuh misteri. Dwi duduk di sofa sambil menatap kristal merah yang kami bawa pulang, seolah mencari jawaban yang belum kami temukan. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal berbunyi, kalian telah melewati ujian, tapi ancaman belum berakhir. Jika ingin bertahan, kalian harus mencari bulan merah sebelum fajar tiba. Aku menatap Dwi, apa itu? Bulan merah? Dia menggeleng. Aku tidak tahu, tapi kita harus cari tahu. Kami memutuskan untuk mencari petunjuk di perpustakaan kota. Aku mengenakan jaket coklat ringan,
celana jeans biru, dan sepatu sneakers yang nyaman. Rambutku diikat kuncir kuda, siap untuk aktivitas seharian. Dwi membawa tas ransel kecil berisi buku-buku dan peralatan lainnya. Di sana, kami bertemu dengan Pak Raji, pustakawan tua yang ramah namun penuh pengetahuan. Bulan merah adalah fenomena langka yang dipercaya membawa perubahan besar, katanya sambil membuka buku tua berdebu. Dalam legenda, bulan merah adalah kunci untuk membuka gerbang antara dunia nyata dan dunia gelap. Aku merasa jantung berdegup kencang, jadi itu yang harus kita cari. Pak Raji mengangguk. Ya, dan waktu kalian terbatas. Dwi menatapku, kita harus bergerak cepat. Malam harinya, kami menuju sebuah observatorium tua di puncak bukit, tempat terbaik untuk mengamati bulan merah. Aku mengenakan mantel hitam panjang dan sepatu boots, rambutku terurai bebas dan tertiup angin malam. Dwi memakai jaket tebal dan membawa teleskop kecil. Di sana, langit malam dipenuhi bintang gemerlap, dan perlahan bulan mulai berubah warna menjadi merah darah yang mempesona sekaligus menakutkan. Aku merasakan getaran aneh di udara, seperti sesuatu yang besar akan terjadi. Dwi mengarahkan teleskop ke bulan. Ini lebih dari sekadar fenomena alam. Ada energi yang kuat di baliknya. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Seorang pria berjubah hitam muncul dari bayangan, wajahnya tersembunyi dalam kegelapan. Kalian mencari bulan merah, suaranya dingin dan penuh teka-teki. Tapi tahukah kalian apa yang akan kalian hadapi jika membuka gerbang yang tersembunyi? Aku berdiri tegak, kami siap menghadapi apapun demi melindungi keluarga dan dunia ini. Dwi menggenggam tanganku erat, kami tidak akan mundur. Pria itu tersenyum sinis, kalau begitu, persiapkan diri kalian. Perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat bulan merah mencapai puncaknya, cahaya misterius menyelimuti kami, membuka pintu menuju dunia yang tak pernah kami bayangkan. Aku merasakan campuran takut dan keberanian, tahu bahwa apapun yang menanti di balik gerbang itu, kami harus bersatu dan kuat. Di balik cahaya bulan merah, bayangan gelap bergerak perlahan, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Perjalanan kami menuju kebenaran semakin dalam, dan rahasia yang lebih besar menanti untuk diungkap. Malam itu, di bawah sinar bulan merah yang memancar penuh misteri, aku berdiri di tepi jurang kecil di pinggir hutan kota batu. Aku mengenakan dress hitam panjang yang membalut tubuhku dengan elegan, sepatu hak tinggi berwarna merah marun yang menambah kesan anggun sekaligus berani. Rambutku tergerai lepas dengan gelombang lembut, kalung emas sederhana berkilauan di leher, dan gelang perak melingkar di pergelangan tangan. Di sampingku, Dwi berdiri tegap dengan jaket kulit hitam dan celana panjang gelap, matanya bersinar penuh tekad dan kewaspadaan. Udara malam dingin menusuk, angin membawa aroma pinus dan embun basah. Cahaya bulan merah membentuk bayangan panjang di tanah, menambah ketegangan yang menyelimuti kami. Di tangan Dwi, kristal merah berdenyut lembut, seakan menjadi sumber kekuatan sekaligus peringatan. Tiba-tiba, sosok bayangan muncul dari balik pepohonan, langkahnya mantap dan penuh rahasia. Wanita bergaun merah dengan tatapan dingin melangkah mendekat, senyum tipis menghiasi bibirnya. Selamat datang di ujung perjalanan kalian, Sari dan Dwi, suaranya menggema. Apa yang kalian cari akan segera terbuka, tapi harganya sangat mahal. Aku menatapnya, suara tegas namun lembut, kami siap membayar harga itu. Keluarga adalah segalanya. Dwi mengangguk, ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang masa depan yang harus kita jaga. Wanita itu mengulurkan tangan, memperlihatkan sebuah kotak kayu berukir motif batik halus. Di dalamnya terdapat kunci terakhir dan rahasia yang selama ini tersembunyi. Aku meraih kotak itu dengan hati-hati, merasakan getaran energi yang kuat. Saat aku membuka kotak,
cahaya merah menyala terang, mengisi udara dengan aura magis. Dalam sekejap, bayangan gelap muncul di sekitar kami, mengelilingi dengan suara tawa dingin yang menusuk hati. Kalian pikir perjalanan ini berakhir? Ini baru permulaan dari kegelapan yang sebenarnya, suara dari kegelapan bergema. Aku menggenggam tangan Dwi erat, bersama, kita bisa melewati apapun. Dwi menatapku, kita adalah keluarga. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Kristal merah di tangannya berkilau semakin terang, menyebarkan cahaya hangat yang menyingkirkan kegelapan. Pertempuran batin dan kekuatan pun terjadi di antara cahaya dan bayangan. Aku merasakan energi cinta, keberanian, dan pengorbanan mengalir kuat dalam diri. Semua rahasia, luka, dan harapan keluarga kami bersatu menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Saat cahaya memudar, kami berdiri berdampingan, wajah kami basah oleh keringat dan air mata, tapi hati kami penuh dengan kedamaian dan kekuatan baru. Wanita bergaun merah menghilang dalam kabut, meninggalkan kami dengan senyum misterius dan janji akan pertemuan berikutnya. Aku menatap Dwi, suara lirih, ini bukan akhir, nak. Masih banyak misteri yang harus kita ungkap. Tapi selama kita bersama, kita bisa menghadapi semuanya. Dwi mengangguk, aku siap, Ma. Kita hadapi masa depan bersama. Di balik redupnya bulan merah, bayangan gelap menghilang, meninggalkan kami dengan harapan dan keteguhan. Kisah keluarga kami adalah tentang cinta, pengorbanan, dan keberanian menghadapi kegelapan. Dan meski jalan masih panjang dan penuh misteri, kami tahu bahwa bersama, kami tidak akan pernah sendiri. Cerita kami belum selesai. Sebuah rahasia baru muncul dari balik bayangan, menunggu untuk dipecahkan. Dan saat angin malam berbisik lembut, aku tahu, petualangan kami baru saja dimulai kembali.